Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak, adik-adik, dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah yang sesungguhnya mengantarkan kenikmatan yang paling besar di dalam kehidupan dunia ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Naml ayat ke-59. Seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض
Ailahum ma'allah Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun Baliddaraka ilmuhum fil akhirah Balhum fi syakkim minha Balhum minha amun Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah tadi kita baca bersama, kita lihat ayat yang sebelumnya, yaitu tentang Nabi Lut. Nabi Lut didatangi oleh dua tamu. Dua tamu itu tidak lain adalah malaikat. Yang namanya malaikat menyerupai manusia itu ganteng-ganteng. Tidak ada cacatnya. Karena di sana istrinya itu ternyata tidak sejalan dengan Nabi Lut. Dia malah menyukai dengan penduduk setempat, yaitu mereka terkenal dengan nama homoseks dan lesbian. Karena seperti itu, maka istrinya pun datang kepada tetangganya yang sebenarnya sudah terpenuhi yang ada di rumah. Pura-pura nanya bumbu untuk masak. Karena seperti itu, maka tetangga pun bertanya pula kepadanya, ada apa emang pagi-pagi kok sudah mau pinjem bumbu masak? Ada tamu gitu. Laki perempuan, laki. Nah, ini maksudnya itu akan memberitahu kepada orang sekitar. Ada orang yang menjadi kesukaan orang laki-laki juga. Karena seperti itu, maka berdatanganlah orang-orang yang berada yang di sekitarnya. Karena dengar ada dua orang laki-laki. Ini kan sudah keterlaluan ya Pak ya. Jadi ini kemungkaran itu bukan lagi ditutup-tutupi, tetapi sudah na'udzubillah. Sekarang ada undang-undang Pak yang baru muncul oleh Kemendikbud ya Pak ya, nomor 30 tahun 2021. Baru diundangkan, yang sebenarnya sih di sana nggak tahulah apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Peraturannya alasannya ingin menjaga agar tidak ada kekerasan seksual gitu Pak di dalam undang-undang itu. Tapi nyatanya tidak demikian. Di dalam poin-poin aturannya itu ada sesuatu, yaitulah apakah kekeliruan atau kesengajaan. Kalau dibilang peraturan katanya ingin menjaga agar orang itu terhormat, mestinya tidak ada klausula peraturan yang di dalamnya itu membingungkan. Kalau di dalam Islam itu yang namanya zina itu hubungan di luar nikah, ya udah seperti itu.
Tapi kenyataannya kan di aturan tersebut ada diperbolehkan. Ya, jadi kalau orang menyebarkan gambar porno dari seseorang itu kan dilarang. Nanti ada klausula tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini kan berarti membolehkan kalau diizinkan. Ini jelas. Terus di sana juga demikian. Anak-anak mahasiswa orang gitu ya, itu tidak boleh berpegang-pegangan gitu ya. Nah, itu jelas tidak boleh, mestinya titik di situ. Nggak usah ditambahin lagi. Kalau suka sama suka ya sudah nggak apa-apa. Ini kan berarti melegalkan. Nah ini, tapi sayang Pak, yang bersuara itu hanya 2 ormas Pak, MUI dan Muhammadiyah. Nggak tahu yang lain kemana. Ini saya khawatir Pak, ormas Islam apakah akan dijadikan ladang dakwah atau ladang sawah? Ya kalau ladang dakwah ya amar ma'ruf nahi mungkar, bersuara. Ya mudah-mudahan ini tersebar gitu ya. Ya jadi kalau yang namanya ormas itu ladang dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Nah ini mestinya. Ya, apalagi umpamanya, oh itu yang didukung saya. Terus membuat undang-undang. Ya samalah, itu saudara saya gitu. Kalau berbuat baik kita dukung gitu. Kalau berbuat salah ya kita ingatkan. Nah itu namanya saudara beneran. Kalau berbuat salah ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini kan menjerumuskan. Nanti bagaimana generasi kita yang akan datang kalau ada aturan seperti itu? Ya, jadi di sana itu ini saya nggak tahu. Kok kayaknya adem-adem gitu ya, adem-adem. Ini kan yang berimbas itu kepada anak cucu kita yang akan datang. Ya itulah. Kalau buat aturan itu harus tegas ya. Jadi tidak boleh membuka kesempatan yang lain untuk berbuat yang tidak-tidak. Ya, Nabi Lut. Nah kebetulan ini ada Nabi Lutnya ya. Jadi peraturannya bersamaan. Jadi sejalan lah gitu ya. Ya, Nabi Lut itu didatangi, dikerubunin oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama dari kaum laki-laki. Mereka bilang, "Hei Lut, bagi-bagi dong," gitu. Orang laki-laki bagi-bagi dong. Jangan buat sendiri Lut gitu. Nabi Lut karena ya dasarnya orang itu memperoleh bimbingan dari Allah, malah memberanikan diri. Nabi Lut itu mempunyai 2 anak perempuan. Dan dia sampaikan, aku punya anak perempuan. Siapa di antara kalian mau menikah dengan anakku? Saya kasih seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa kebenaran itu penuh dengan pengorbanan. Penegakkan kebenaran itu penuh dengan pengorbanan, hatta anak sendiri untuk kebenaran. Nah inilah Nabi Lut. Karena seperti itu, di sini Nabi Lut itu tidak memperbolehkan mereka untuk menggauli tamunya, untuk bergaul dengan tamunya, maka Nabi Lut pun diusir. Jadi karena tidak berbagi menurut mereka, maka Nabi Lut pun diusir. Jadi qalu ahriju ala lutin min qaryatikum. Usir sajalah itu Nabi Lut itu dari kampungmu itu. Qaryah itu desa atau kampung atau negara bisa Pak, qaryatun. Ya. Perlu diketahui, para nabi tidak ada yang takut dengan siapapun. Takutnya itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu, para nabi itu hijrah bukan karena diancam oleh umatnya, bukan. Tapi memang ditugaskan oleh Allah. Ya udah Lut, kamu sekarang pindah sajalah. Ini kalau daerah yang ditempati oleh Nabi Lut namanya Sadum ya.
Sampai sekarang kita kenalnya Sodom, Pak ya. Ya karena ada perilaku, disitulah Sodom itu ya perbuatan yang menyimpang, tidak sesuai dengan syar'i. Ya, jadi umpamanya laki sama laki. Nah di sana bukannya hadap-hadapan Pak, tapi mohon maaf ya melalui jalan dubur. Nah itu kan Masya Allah sampai seperti itu. Nah inilah perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan yang menyiksa. Nah ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang nantinya akibatnya itu berakibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu bukan ujian, itu azab. Ya, jadi inilah. Tapi kalau orang-orang pada umumnya di kalangan medis itu bilangnya apa? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang terus-terusan seperti itu tumbuh kembangnya bukan masalah agama, dibilangnya begitu. Nah disitulah ya karena dia tidak tahu asal muasalnya. Ya kayak umpamanya virus yang sekarang. Ya karena orang itu tahu asal usulnya virus walaupun sesungguhnya dari mana gitu ya. Ya karena dari negara besar Pak ya. Nggak ada yang berani bilangnya dari nuklir kayak dari mana kayak nggak ada. Cuma bilangnya datangnya dari Wuhan. Bilangnya dari Wuhan seperti itu. Nah, proses penularannya ya jelas. Ini kan sebenarnya itu proses penularannya itu udara Pak ya. Pada awalnya bilangnya droplet, bilang begitu ya. Dan kecilnya kan kecil banget. Makanya ya kalau masker itu tidak menjamin, tidak. Cuma mengurangi ya Pak ya resiko dari penularan. Karena kalau pakai masker orang itu kan napas jadi lambat Pak ya. Tidak cepat. Jadi kalau bersin kan bertaburan kemana-mana kalau tidak pakai masker. Kalau pakai masker kan ketahan. Ya, jadi otomatis di situ setidaknya mengurangi terbangnya kemana-mana virus tersebut. Itu setidaknya. Ya, jadi itulah keadaan yang ada. Nabi Lut pindah bukan karena diusir, tapi memang karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, setelah Nabi Lut itu pindah, di sana itu Allah balikkan desa tersebut. Jadi ya kalau Allah itu menyatakan balikan, jadi semacam penggorengan, goreng ya Pak ya, terus dibalik seperti itu, ya kecil. Ya karena apa? Kita bilangnya apa iya kok bisa dibalik seperti itu? Ya karena kita kecil banget dari bagian dunia ini. Biasanya itu yang mengukur kembali kepada diri sendiri. Ini kalau orang itu berpikir Pak, berpikir tentang Allah, itu disuruhnya melihat kejadian Nabi Adam. Dan kita sering surat baca Yasin Pak ya. Kul yuhyikan ladzi ansa'aha awwala marrah. Terusannya Pak, wa huwa bikulli syai'in alim. Gitu kan ya. Kul katakan yang menghidupkan yang pertama gitu kan ya. Kul yuhyihal ladzi ansa'aha dan mengembangkannya awwala marrah. Wa huwa bikulli syai'in dan dialah yang mengetahui segala-galanya. Jadi Allah lah yang menciptakan Adam yang pertama. Sudah barang tentu Nabi Adam itu tahu persis Pak. Tahu persis bahwa tanah itu bisa berbicara. Kalau secara ilmiah Pak, itu kan dibilangnya orang itu hidup karena apa? Karena di sana ada jantungnya. Karena di sana ada pernapasannya. Yaitu kan dugaan manusia. Coba kalau kita lihat malaikat, samakah dengan kita? Tidak. Mereka itu hidup tanpa jantung, tanpa kempas-kempis dorongan napas, itu tanpa itu semua. Kita ini mati hidup bukan karena siapa-siapa.
Itu tanda-tanda kehidupan itu hanya dugaan manusia. Yang sesungguhnya mati hidup itu ya Allah yang menentukan. Nah ini. Makanya kalau orang itu mau mempelajari tentang kehidupan, itu mempelajari Nabi Adam mestinya. Karena beliaulah orang yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita itu belajar yang dari yang jauh, itu ya susah untuk memahaminya. Ya tidak lain ilmunya itu dari Allah. Bukan ilmu yang dari manusia. Kalau yang namanya manusia itu adalah hanya dugaan-dugaan. Perkiraan-perkiraan. Ya, jadi Allah menghidupkan yang tanpa jantung bisa. Allah menghidupkan yang tanpa pernapasan bisa. Ya karena Allah itu maha kuasa. Ya, jadi makanya ada hadis yang menyatakan demikian, Pak. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya sendiri, seluk-beluk yang ada pada diri manusia sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dia akan kenal Allah. Akan kenal Allah. Ya ini sebenarnya kan kita itu gak usah jauh-jauh untuk kenal Allah itu dari diri kita. Contoh yang Allah pelihara dari Nabi Adam, perasaan manusia yang tidak bisa diingkari akan adanya Allah. Itulah yang kalau menurut ilmiah itu gennya, Pak. Naluri yang sama dengan Nabi Adam, yakin adanya Allah, yakin adanya Tuhan, kira-kira seperti itu. Perasaan ingin mendekatkan diri kepada Allah, itulah gennya, Pak. Ingin dekat dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah. Kalau manusia menentukan diri sendiri, konsep Tuhan kesasar. Kalau manusia membuat aturan sendiri di dalam beribadah, sesat. Oleh karena itu, karena Allah itu Rahman Rahim, Allah perkenalkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wal ardh. Nah, dan seterusnya. Allah kenalkan lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah karena Allah itu Rahman Rahim. Cara ibadahnya aqimus shalah, dirikan salat. Salat yang 5 waktu ini. Itulah cara berkomunikasinya manusia dengan Tuhan, dengan Allah yang diajarkan oleh ajaran Islam. Ya, jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai. Nah, itulah gambaran bagaimana Nabi Lut itu ketika meninggalkan, ya karena disuruh oleh Allah. Ya artinya kita itu bergerak itu janganlah kita itu melepaskan Allah, Pak. Ya, bergerak apapun yang kita kerjakan jangan lepas dari Allah. Sandarkan selalu kepada Allah, sandarkan selalu kepada Allah. Kalau orang itu sandarkan selalu kepada Allah, nggak mungkin tersesat, Pak. Nggak mungkin. Ya karena apa? Kalau sudah sandarkan karena Allah, mau berbuat salah itu nggak mungkin. Di sana itu ada Allah yang membina kita. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim berangkat, nah di sana ada yang merayu, yang tidak. Na'udzubillah. Oh ini godaan. Oh ini kita harus minggir. Kalau sudah karena sandaran karena Allah. Nah itulah Nabi Lut itu dengan gagahnya, dengan keberaniannya, beliau itu menantang kepada orang-orang yang berada sekitarnya yang begitu banyak. Kita teruskan. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Qul, katakanlah, alhamdulillah, segala puji itu milik Allah.
wa salamun ala ibadihil ladzina istofa, dan keselamatan atas hambanya yang telah dipilih. Allah ini asalnya Allah gitu Pak. Allah itu bahasa Arab dengan pertanyaan antum, apakah engkau gitu. Tapi kalau bahasa Arab itu kalau ada dua kalimat yang satu huruf itu ada kecenderungan disatukan. Jadi tidak Allah, tapi membacanya itu adalah dengan memanjangkan Allah. Asalnya Allah, itu kan pertanyaan. Antum, apakah engkau? Anta, apakah engkau? Nah ini asalnya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ada dengan kataan itu ada juga. Ya, jadi di sini Allah itu menunjukkan apakah Allah itu khairun, itu yang terbaik, amma yusrikun. Amma ini juga demikian man. Asalnya am tulisan hamzah, hamzah terus mim terus ma gitu. Jadi asalnya am itu ataukah gitu. Nah ditambah dengan maknya itu bisa jadi berarti nafi, bisa berarti sesuatu. Nah kalau di sini amma atau sesuatu yang disekutukan oleh mereka, kira-kira seperti itu Pak. Nah inilah bahasa Arab itu seperti itu adanya. Makanya kalau orang itu azan ya Pak ya, azan itu hati-hati. Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu jangan panjang-panjang asnya. Kalau asnya itu panjang itu pertanyaan. Jadi kalau azan itu asyhadu alla ilaha illallah, asnya pendek. Jangan seperti itu. Ya, jadi kalau asyhadu itu pertanyaan, apakah aku bersaksi gitu. Ini kan pertanyaan, kalau pertanyaan kan berarti meragukan. Kalau asyhadu itu aku bersaksi. Tetapi kalau asyhadu itu artinya apakah aku bersaksi. Hati-hati. Jangan pakai a-nya itu panjang-panjang. Cepat asyhadu. Sama dengan hayya. Ini kadang-kadang saya dengar ada dari sini itu ada yang hai. Nah itu nggak benar itu. Hayya. Salah kalau ada itu hayya. Nah itu nggak benar. Hayya gitu. Hayya itu kan ada tasdid, ditegaskan. Hayya 'alas shalah gitu. Hayya 'alal falah. Hayya. Bukan hayya. Salah berat itu. Ya. Jangan ada seperti itu. Ini tukang muadzin di sini siapa nih ya yang kayak gitu. Kadang-kadang ini kameramen nih. Salah itu ya. Jangan diulang lagi. Kalau hayya itu nggak bener. Hayya. Ingat kan pernah kayak gitu? Sering. Nggak boleh ya. Hayya. Asyhadu juga demikian, nggak boleh asyhadu. Kalau asyhadu sama dengan Allah mempertanyakan. Kalau ini kenapa yang mempertanyakan itu Allah sendiri? Ini Allah ingin menggambarkan apakah Allah itu yang terbaik dari yang mereka sekutukan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi di sini ini menjelaskan kita itu disuruh untuk selalu memanjatkan puji kepada Allah ya Pak ya. Ini dulu ada Syekh Ali Jabir itu kan memerintahkan kepada kita ya, kalau kita itu diberi nikmat alhamdulillah, kita diberi coba alhamdulillah, karena di dalam alhamdulillah itu juga ada doa Pak. Dan kalau kita lihat Pak, doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu sedikit mintanya Pak, banyak memujinya ya. Makanya kalau doa itu diawali itu yang sering dipanjatkan doa itu udah dari turun temurun yang dicontohkan oleh para nabi itu mengikuti para sahabat kepada nabi. Kayak alhamdulillahirabbil alamin
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah gitu kan ya. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasul. Cara berdoa itu disuruh banyak memanjatkan doa. Dan saya juga sering menyampaikan kalau orang itu berzikir itu juga berdoa. Kalau orang itu menyebut asma Allah dengan asma yang mana saja, kalau kita itu minta rizki, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, itu artinya meminta. Allah paham, Allah mengetahui. Allah lebih mengetahui akan kebutuhan kita daripada kita sendiri. Makanya kalau meminta itu ya, kalau tingkatan yang lebih tinggi, ya udahlah berzikir aja. Dan itu kita tidak akan tersesat. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya ingat kepada Allah. Allah pasti sayang kepada kita. Nah ini. Ya nggak usah banyak-banyak minta. Kalau banyak minta itu kayak anak kecil ya Pak ya. Ya. Jadi ini pernyataan bahwa di sana itu Allah itu memilih yaitu pilihan Rasulnya. Nah disebut dengan ala ibadihil ladzina astofa dan bertanya, Allah asalnya seperti itu, tetapi ini dibahasakan dalam Al-Quran Allah hanya panjang terus masuk kepada la mujalalah. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah itu yang terbaik atau bagi mereka yang berbuat syirik? Nah, ini ada penjelasannya. Jadi pengakuan Tuhan, pengakuan sebagai yang dikholikkan, yang menciptakan. Nah, diaku sebagai Tuhan, apa buktinya? Amman khalaqas samawati wal ardu wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Amman tadi saya sampaikan asalnya itu am sendiri terus man. Am atau man sesuatu khalaqas samawati yaitu yang telah menciptakan langit wal ardi dan wal ardo dan bumi wa anzala lakum dan menurunkan bagi kamu wa anzala lakum bagi kamu minas samai dari langit ma'an yaitu air fa'ambatsna bihi dan maka ditumbuhkanlah bihi dengan air hadaiqa yaitu kebun ya. Jadi di sini hadaik itu jamak ya, jamak hadaik kebun-kebun dzata bahjah yang mempunyai keindahan. Hadiqah mufradnya ya Pak ya, hadiqah hadaik itu jamaknya kebun. Nah diteruskan maka nalakum antum bitu sajaroha. Nah kalau ma ini di sini bukan ma sesuatu, tetapi ma nafi. Ma nafi itu ma yang berarti tidak. Tidak ada lakum bagimu antum bitu sajaroha. Tidak ada seorang pun yang bisa menumbuhkan kebun-kebunannya. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan menyertai Allah? Artinya adakah Tuhan selain Allah? Kira-kira seperti itu. Ailahun ma'allah. Ya. Terus balhum qaumun ya'dilun. Kalau ada yang mengaku bahwa ada selain Allah, mereka itulah orang-orang yang berpaling. Ya'dilun artinya itu kadang-kadang adil ya Pak ya. Tapi di sini ya'dilun di sini adalah orang-orang yang berpaling. Inilah Al-Quran Pak. Nggak bisa kita itu memaknai cukup dengan mufrodat saja, nggak cukup. Harus tahu apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Nggak boleh sembarangan. Ya, jadi di sana diawali dengan Allah bertanya, apakah Tuhan Allah itu yang terbaik atau ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang dianggap oleh mereka? Ini kalau pertanyaan dari Al-Quran kita boleh ya Pak ya. Jangan kita itu membuat pertanyaan sendiri. Apakah Muhammad
dengan Soekarno. Nah itu kan nggak bener ya. Ingin mengejek gitu. Kalau ini Allah yang menggambarkan. Jadi ingin menjelaskan, Allah ingin berikan pemahaman kepada kita siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Ya kira-kira kalau ada seseorang yang dituhankan, itu ya ditanyakan, rempugan apa kira-kira, iuran apa kira-kira ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kalau orang itu mengklaim umpamanya di sini, kalau di sini ini kan membangun bareng-bareng gitu kan ya. Ya kayak umpamanya Pak Khotib sebagai wakil ketua pembangunan di sana, di masjid sana. Ketika beliau, iya saya juga ngebangun. Artinya beliau mempunyai posisi sebagai wakil. Setidaknya di sana itu ada pemikiran-pemikiran, ide-ide, terus tenaga yang disampaikan untuk ke sana. Atau ada lagi yang lain, ada orang yang kaya gitu ya, terus memberikan, iya saya juga ngebangun. Ngasih apa? Ngasih semen, ngasih pasir, ngasih keramik. Nah itu termasuk membangun. Loh kalau hanya dia tidak ikut serta membangun langit dan bumi, kok mengaku sebagai Tuhan, gak ada prestasinya. Kenapa harus dituhankan? Ya apalagi kalau Tuhan itu datangnya itu belakangan. Bumi sudah terwujud, langit sudah terwujud, terus dinyatakan sebagai Tuhan. Tuhan dari mana? Itu kalau jamaah itu ada istilah makmum masbuk, berarti Tuhan masbuk gitu. Tuhan yang telah didahului oleh makhluknya. Ya nggak bener lah. Ya apalagi Tuhan mati. Nanti kalau ditanya, Tuhan mati yang nyabut siapa? Kata pendeta, yang nyabut setan. Aduh ini nyesatkan banget. Masya Allah. Ada kan ya yang seperti itu pendeta? Siapa yang nyabut? Yesus? Setan. Ya berarti Tuhan kalah sama setan. Kalau Tuhan kalah sama setan gimana? Nah ini ya, jadi kita ini harus mengetahui kenapa dinyatakan Tuhan, karena dia itu berprestasi menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Ditegaskan lagi, wa anzalakum minas samai ma'an. Diturunkan dari langit yaitu air. Makanya di pertemuan yang kemarin saya sampaikan, air itu tidak untuk siapa-siapa, untuk kita semua air ini. Ini secepatnya ini negara mengelola itu jangan sampai ada air diperjualbelikan. Negara harus ikut campur mustinya. Karena yang namanya air itu milik dari Allah untuk kita. Sama dengan rumput ya Pak ya. Rumput walaupun itu di sawahnya orang, kita boleh ambil. Karena itu milik bareng-bareng. Kalau ada orang punya sawah, terus ada orang yang mau ngarit untuk dombanya, untuk sapinya, untuk kerboknya, untuk hewannya, kok nggak boleh? Suruh ngaji. Suruh ngaji. Karena air itu milik Allah untuk kita. Rumput juga demikian untuk kita. Karena untuk apa? Kemaslahatan secara umum. Ya kan? Rumput itu untuk kemaslahatan umum Pak, untuk hewan. Makanya di sana dijamin untuk manusia, untuk yang memerlukan. Bagi mereka yang punya hewan, walaupun di sawah orang, ya jangan yang sudah ditanam ya Pak ya. Kalau yang sudah tanam ya janganlah. Ya itulah gambaran bahwa air itu milik Allah untuk kita. Nah, digambarkannya seperti apa? Kalau Allah menurunkan air untuk kebun-kebun, kebun itu menjadi indah. Kebun itu menjadi hijau. Ada tumbuh-tumbuhan rumput, tumbuh-tumbuhan yang lain-lain. Itu semua, nah ini yang mempunyai dzabahjah. Maka nalakum antum bitu sajarwa. Tapi nggak ada di antara kalian yang bisa menumbuhkan tumbuhan
dari yang asalnya biji ditarik gitu ya, terus menjadi besar, menjadi banyak daunnya, terus bisa berbuah dan seterusnya. Gak ada. Kalau ada yang seperti itu bisa jadikan Tuhan. Gak ada kan ya Pak ya? Gak ada. Makanya jangan percaya kalau tidak ada bukti dia itu bisa mengembangkan apa itu tumbuhan, berarti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu seperti itu. Bisa mengecat dengan cat yang lain. Ya kan? Buah-buahan ketika matang berubah. Ketika awal hijau, ketika sudah menua di sana menguning. Nah itu, ada enggak yang bisa mengecat seperti itu? Enggak ada. Ya sudah, enggak usah aku Tuhan lah. Ya, yang namanya Tuhan itu yang berprestasi menunjukkan inilah aku mempunyai kemampuan. Maka dinyatakan, ailahun ma'allah, masihkah engkau mau mengakui, mau menyatakan ada Tuhan selain Allah? Kira-kira seperti itu. Nah, dinyatakan lagi di sini, balhum qaumun ya'tilun. Kalaupun ada yang mengaku, ya, ada. Mereka itu adalah orang yang tersesat, orang yang menyimpang. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza ailahum ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Ditanyakan lagi, aman, apakah ada sesuatu ja'alal ardo yang menjadikan, kalau ini ditanyakan aman, siapakah ja'alal ardo yang menjadikan bumi qararan itu sebagai tempat ya berdiam, wa ja'ala khilalaha dan menjadikan belahan-belahannya anharo, wa ja'ala laha dan menjadikan baginya rawasiya, di sana itu gunung-gunung, wa ja'ala bainal bahraini hajiza dan menjadikan di antara ada dua lautan ada pemisahnya. Ailahun ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Nah ini, adakah Tuhan yang menyertai Allah? Itu juga bisa. Atau adakah Tuhan selain Allah? Bal aksaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Nah ini juga mempertanyakan, yang dinamakan Tuhan yaitu yang menjadikan bumi, tidak hanya bumi geluntungan, tidak. Nah di sana ada belahan-belahannya. Belahan-belahannya apa? Jadi ngalirnya sungai. Khilalaha anharo. Khilal itu belahan-belahan, Pak. Ya, di sana ada anharo, yaitu sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya dan menjadikannya gunung. Ya, gunung. Nah, itulah sebagai bukti. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ini apa itu kalau Bapak itu jalan-jalan gitu ya, Pak ya? Umpamanya menyaksikan ada di sana di Laut Merah ya Pak ya. Nah di sana ada pembatas Pak. Jadi lautan itu Pak ya, ternyata ada air itu warnanya biru, warnanya yang lain. Tetap dia itu tidak berubah. Pada garisnya berdempetan, tidak campur. Terus ada juga di sana itu ada yang airnya tawar Pak. Nah ini yang menghabarkan Al-Quran Pak. Padahal Nabi belum pernah lihat ke sana, tetapi di sini dihabarkan oleh Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mujizat. Makanya gini Pak, kalau menyatakan Nabiyil Ummiyi itu jangan diartikan ummiyi itu terhadap kita. Kalau ummi terhadap kita itu kan bodoh, tidak bisa tulis baca, itu penghinaan kalau kepada kita. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad itu madah. Madah itu pujian. Karena apa? Al-Quran itu disampaikan Nabi tanpa dengan baca. Jadi beda ya Pak ya. Artinya Muhammad itu menerima wahyu dari Allah karena tidak melalui baca tulis. Nah itu makanya beda. Ketika menyatakan Nabiyil Ummi kepada Muhammad Rasulullah itu sebagai pujian.
Muhammad Rasulullah tidak bisa tulis baca tetapi menerima wahyu. Artinya seperti itu. Kalau kita kan nggak bisa tulis baca, nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Rasulullah nggak bisa tulis baca, mengetahui, oh di sana itu ada lautan, di sana itu laut itu ngalir airnya itu ada berbelahan, ada yang asin, ada yang nggak asin. Ada yang bisa dimasak, ada yang nggak bisa dimasak. Dan itu tetap tidak pernah berbaur. Itu siapa? Manusiakah yang membuat seperti itu? Kalau ada manusia yang bisa berbuat seperti itu, bisa jadikan Tuhan. Ini sebenarnya Allah udah keras Pak. Karena masih banyak orang yang berbuat syirik. Maka Allah itu menggambarkan dengan gamblang seperti ini. Siapa yang ingin menuhankan selain saya gitu? Kira-kira ada nggak yang bisa membuat bumi, terus bumi itu dibelah, ada airnya mengalir? Tidak hanya itu, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, terus bisa berbuah. Nah itu sebenarnya sudah kasar. Allah itu sudah memberitahukan dengan gambaran, ini loh manusia. Makanya saya sampaikan, ilmu yang sesungguhnya itu bukan dari manusia Pak. Ilmu yang sesungguhnya itu dari Allah. Yang bisa meyakinkan kepada kita, menjadikan kita itu tenang, ilmu yang datang dari Allah. Bukan ilmu yang datang dari manusia. Ilmu dari manusia itu berperiodik. Sekarang dinyatakan benar, nanti bisa dinyatakan salah. Kalau itu ilmu dari manusia. Nah ini beda ya Pak ya, beda sekali. Nah makanya dinyatakan, kalau ada orang yang masih menyatakan Tuhan, padahal dia tidak mampu seperti itu, tidak bisa membelah lautan, ada yang tawar, ada yang asin, ada yang berwarna-warni, ada yang bisa di ngapung itu ya, tempat renang ngapung, nah di tempat yang lain kelelep gitu, kok nggak bisa? Ya kalau dia itu ngaku Tuhan, cobalah dibuat di Ancol gitu, di Ancol dibuat ada belahan yang asalnya asin, terus ada yang tawar, ada yang asin, ada yang bisa untuk berenang tanpa renang, ngapung. Nah di sana ya bisa nyatakan Tuhan. Itu artinya begitu. Ya nggak ada, nggak usah ngaku Tuhan lah, nggak berprestasi. Ya, jadi inilah kenyataan bahwa manusia itu banyak yang ngaku Tuhan, padahal tidak bisa apa-apa. Ammay yujibul muttarra idza ta'aqu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul mudarra, atau siapa sih yang bisa memberikan orang itu dalam keadaan kesusahan? Idza da'ahu, ketika dia itu meminta, wa yaksib su, dan yang menghilangkan keruwetan. Su itu jahat sebenarnya Pak ya, dan yang menghilangkan sesuatu yang menjadi dirikannya itu tersiksa. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan di atas bumi itu sebagai khalifah yang mengatur. A ilahun ma'allah, adakah selain Allah? Allah ya, jadi di sini qalilan ma tadzakarun, tetapi banyak yang tidak ingat ya. Jadi banyak yang tidak ingat. Nah, ini juga pertanyaan. Siapa yang mengangkat ketika kita ini dalam keadaan kesusahan? Ya kecuali kita meminta kepada Allah. Nah, ketika Allah memberikan peluang, bukan manusia yang memberikan peluang. Kalaupun manusia itu orang yang terketuk oleh Allah. Ada orang dalam keadaan kesengsaraan, lapar dan sebagainya, terus dia memanjatkan doa, ya Allah, ya Rabbi, berikan aku rizki ya Allah. Kalau aku diberikan rizki, insya Allah akan menambah keimananku kepadamu ya Allah. Terus ada kucruk, siapalah orang yang dermawan memberikan. Itu Allah yang mengetuk hatinya untuk memberikan kepada orang yang kesusahan. Nah, orang yang kesusahan memperoleh rizki itu dari yang Allah ketuk dari manusia itu sendiri. Nah itu, jadi nggak ada yang bisa ngetuk manusia untuk berinfak, untuk bersedekah, nggak ada. Paling hanya memberikan gambaran. Kalau kamu itu memberikan rizki itu memang perintah Allah, untuk berbagi itu perintah Allah.
Kalau rizki itu harus dibagi-bagi dan seterusnya. Amman ya'tikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Amma yahdikum, apakah orang yang berikan petunjuk kepada kalian fi dhulumatil barri, dalam kegelapannya daratan, wal bahri, dan lautan. Wa may yursilir riyaha busyra, siapa sih yang mengantarkan angin terus sepoi-poi gitu ya, menyenangkan. Yadai rahmati, itu dari Allah. Ailahun ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Inilah Allah itu bertanya terus, ailahun ma'allah, masihkah kamu menyatakan ada Tuhan selain Allah? Ini gambaran siapa yang mengirimkan udara. Ya, udara yang enak itu ya, udara yang kayak kilat, udara yang dahsyat, bukan manusia. Kalau ada manusia yang bisa seperti itu, Tuhan dia. Kalau ada yang bisa. Terus mengirim sepoi-poi ketika dalam keadaan panas, terus ada angin yang sulir-sumilir gitu, menjadi nikmat. Atau yang lebih dahsyat, bisa merusak alam, bisa dinyatakan sebagai Tuhan. Tetapi nggak ada. Kebanyakan orang itu berbuat syirik. Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, ini lebih jelas lagi. Amman yabda'ul khalqa, siapa sih yang mengadakan adanya makhluk ini, ciptaan ini? Summa yu'iduhu, kemudian mengembalikannya. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi ini? A ilahun ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Kalau ada Tuhan selain Allah, Allah nyatakan qul hatu burhanakum, datangkanlah dalilnya, datangkanlah argumennya. In kuntum shadiqin, apabila kalian itu termasuk orang yang benar. Ini tantangan yang luar biasa, Pak. Sudah gambarkan bagaimana kejadian alam, terus dibagi-bagi alam ini, ada sungai, ada laut dan seterusnya, terus tumbuh-tumbuhan, terus ditumbuhkan oleh Allah dan seterusnya. Kok masih ada orang yang ngaku Tuhan selain Allah? Sekarang buktikan yang nyata, yang sepadan saja dengan kekuasaan Allah. Nah, terus ditegaskan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Qul la ya'lamu, enggak mengetahui minas man fis samawati wal ard, sesuatu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Al ghaiba illallah, yang gaib-gaib lagi. Ayo tambah lagi, langit berlapis 7. Berlapis 7 itu artinya banyak, Pak. Di sana ada penghuninya. Siapa penghuninya itu? Nggak ada yang tahu. Manusia kecil, nggak ada apa-apanya. Sampai ngaku Tuhan, itu ya keterlaluan. Wa ma yas'ur. Nah, mereka itu, dia itu tidak bisa merasakan ayyana yub'atsun, sehingga dia itu dibangkitkan. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah balhum fi syakkim minha balhum minha amun. Balid daraka ilmuhum fil akhirah, sampai tidak akan sampai kepada hari akhir ilmu mereka. Balhum fi syakkim minha, tetapi mereka itu tetap dalam keadaan keraguan-raguan. Balhum amun, balhum minha amun, akan tapi sungguhnya mereka itu buta, tidak mengetahui. Ini sebenarnya, Pak, ayat yang tadi yang surah Yasin, apa itu yang bunyi apa tadi, Pak? Yang tadi saya sampaikan, ingat nggak? Yang tadi, kul yuhyihalladzi ansa'a awwala marrah, itu sebenarnya di sana itu ayat ini menjelaskan gini. Ada orang munafik itu sedang remuk-remuk tulang. Terus sedang remuk-remuk tulang, Nabi datang ke
Ketika Nabi datang, terus si munafik itu bilang kepada Muhammad Rasulullah, "Hai Muhammad, kamu bilang bahwa tulang belulang yang sudah remuk ini akan jadi manusia. Bagaimana mungkin begitu?" Nah, disinilah dijawab oleh Nabi Muhammad. Kamu tahu bagaimana manusia dijadikan dari tiada. Kalau sekarang manusia itu dari ada buktinya. Walaupun di situ tulang belulang yang sudah hancur, tapi sudah ada bahannya. Apalagi kalau yang sudah ada bahannya, itu bagi Allah mudah. Nah itu dibalikan kepada orang munafik itu. Jadi kita itu disuruh yakin bahwa hari akhir itu ada, hari pembalasan itu ada. Karena orang itu bisa berbuat baik, bisa dia itu takluk, karena nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kan kalau orang PKI kan nggak percaya ya Pak ya, makanya kejam, bunuh orang ya walaupun saudaranya, kalau beda sembelih itu Pak. Itu kalau PKI itu. Kalau orang Islam nggak mungkin. Ya, kalaupun ada terjadi sesuatu ya karena ada keinginan-keinginan tertentu. Ada perbedaan. Nah ini ya, dan yakin Pak ya, kalau sebagai orang muslim ini kan kadang-kadang kalau para dai itu banyakan takut kepada neraka gitu ya Pak ya. Sekarang dibalik Pak, kita pasti masuk surga. Kita pasti masuk surga. Karena Pak sudah dikasih kunci kan Pak? Dikasih kunci neraka enggak Pak? Enggak kan? Kita punya kunci surga, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Enggak ada kunci nerakanya Pak kita. Ya, kita dikasih kunci yaitu kunci surga. Jadi kalau orang Islam sudah punya kunci, berarti pasti masuk surga. Sekarang dibalik saja. Jangan. Kalau orang Islam pasti masuk surga. Ya, ini sudah menjadi keharusan. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.